Horas Indonesia, kami ada di alam terbuka. Kami membuat konten ini tentang tema reputasi. Reputasi sangat penting untuk seseorang. Apakah itu reputasi? Reputasi adalah rangkaian perjalanan pengalaman seseorang. Tidak bisa tidak, semua orang punya jejak rekam. Maka di era sekarang, era digital, era di mana jejak digital itu tidak bisa hilang. Apa yang kita sampaikan, konten-konten apa yang kita rekam atau kita publish di media sosial kita itu terekam, dan itulah nanti jadi jejak digital. Bagaimanapun era ini era yang sangat luar biasa. Tapi sejak dulu secara alamiah, reputasi atau jejak rekam perjalanan hidup seseorang pasti diingat di memori orang-orang yang pernah bersentuhan dengan misalnya satu sosok, satu tokoh. Secara publikasi orang memperkenalkan dirinya dengan berbagai cara, termasuk nanti menulis buku dan buat autobiografi atau biografi memang disengaja ditulis orang lain, dan perspektifnya, cara berpikirnya ada penulis yang bukan person yang ditulisnya. Jadi itu biografi. Orang membuat publish biografi, autobiografi, buku, pikiran gagasannya juga untuk dalam rangka agar gagasannya, pikirannya, jejak rekamnya itu orang tahu begitu. Reputasi kembali sangat penting dalam kehidupan ini. Orang yang punya reputasi, pengalaman hidup akan juga dilihat orang. Jadi dia tidak sekedar hanya riwayat hidup singkat atau rangkaian yang sering disebut orang kurikulum vitae. Orang melamar pekerjaan, portofolionya harus dilihat apa yang dia pernah kerjakan, pengalaman-pengalaman pekerjaan apa yang pernah dia lakukan. Tapi kasihan juga misalnya anak-anak kita, anak-anak muda yang baru lulus sekolah, dia melamar pekerjaan dan sudah ditanya pengalaman hidupnya. Tapi oke lah, kembali ke reputasi. Reputasi itu juga ternyata para perusahaan di kalangan profesional juga tidak hanya melulu melihat lagi portofolio atau lamaran dari riwayat hidup yang ditulis tertera dalam lamaran itu. Jadi perusahaan yang profesional juga akan mencari jejak digital. Itu juga reputasi yang akan terlihat siapa orang yang di hadapan misalnya personalia untuk diwawancara. Tapi kembali, jejak digital siapapun dia harus ingatkan dirinya, reputasinya, apa yang dia kerjakannya harus secara moral bertanggung jawab apa yang pernah dikatakan, apa yang dilakukannya. Maka ada plus minus dari era sekarang. Kalau kita dengan setia dan konsisten membuat konten-konten apa yang konsisten kita lakukan, itu menjadi reputasi kelak, dan itu akan terekam jadi jejak digital yang tidak bisa dibohongi atau disebut tidak ada begitu. Dan sebaliknya juga apa yang kita lakukan negatif di media sosial juga akan diketahui orang kelak, dan siapapun bisa melihat apa yang dikerjakannya. Memang media sosial juga banyak membantu orang mempublikasikan dirinya, membuat reputasinya dikenal. Beruntung 1-2 orang misalnya bisa jadi hidupnya berubah karena dia bagus membangun reputasinya di jejak digital tadi. Tapi lagi-lagi tidak itu yang inti dari apa yang kami mau sampaikan hari ini. Reputasi kita bagaimanapun sudah akan terekam di memori masyarakat apa yang kita kerjakan. Orang yang hebat itu, orang yang berdampak itu memang mampu mengukur diri dan ada ambisi
Ambisinya juga tidak harus ambisius, tapi ambisi yang memang terukur, bisa untuk berdampak bagi sesama. Maka rangkaian narasi untuk orang yang berhasil itu adalah orang yang berdampak untuk orang lain. Sukses berarti bukan untuk hanya diri, tapi sukses yang diraih itu sukses yang berdampak untuk orang lain. Dan itu menjadi reputasi kelak. Yang bereputasi itu adalah orang yang berpengalaman. Maka selagi hidup, buatlah reputasi Anda. Capailah apa yang baik, bukan hanya untuk diri, tapi paling tidak apa yang kita kerjakan bisa berdampak bagi orang lain. Semua orang akan berbeda, ciri-ciri kita juga berbeda, dan pengalaman hidup masing-masing akan berbeda. Bisa saja orang sama-sama satu kelas atau sama setara secara pendidikannya, tapi cara berpikirnya, cara pengalaman hidupnya juga nanti karirnya juga akan berbeda. Karena memang masing-masing kita berbeda. Maka ada orang yang sangat istimewa, mendapat privilege, karpet merah, dimudahkan dalam segala hal. Tapi jangan lupa, orang-orang besar itu ternyata reputasinya pasti luar biasa hebat. Dalam arti, dia akan mengalami banyak goncangan, dia akan banyak mengalami gesekan, dia akan banyak mengalami kesulitan, dan ternyata orang-orang hebat itu diproses dengan kesulitan. Orang yang mengalami keruwetan itu ternyata baik untuk reputasinya. Maka bereputasi itu tidak harus mengerjakan pekerjaan yang sangat luar biasa, tapi pengalaman-pengalaman yang pahit itu menjadi bagus ketika dia membangun dirinya, membangun mentalnya. Maka reputasi kita, pengalaman-pengalaman hidup kita itu kita terima, itu bagian dari Tuhan membentuk kita, bagian dari alamiah untuk membentuk siapa kita. Maka hidup hari-hari kita syukuri, kita nikmati, kita jalani apa yang kita respon dari kehidupan yang kita alami. Lagi-lagi saya katakan, menurut saya tidak ada orang yang sama pengalaman hidupnya. Bisa kakak beradik tapi pengalaman hidupnya berbeda. Bisa saudara kandung tapi jalan hidupnya dan perjalanan hidupnya akan berbeda. Itulah orang yang bereputasi dan sadar dia akan merangkai dan menarasikan itu menjadi satu hal yang konsisten. Reputasi itu juga konsistensi. Jadi mari kita ingin tampakkan diri kita dengan konsistensi. Tidak bisa bermuka dua. Memang di hidup ini ada pilihan-pilihan. Setiap pilihan itu punya konsekuensi dari apa yang kita pilih. Maka konsekuensi logis dari apa yang kita pilih, mungkin kita akan dimusuhi atau tidak disukai banyak orang karena pilihan itu. Maka orang yang bereputasi tahu dan sadar bahwa pengalaman-pengalaman yang sulit itu, pengalaman-pengalaman tidak disukai orang itu, karena pilihan itu harus diterima dari bagian rangkaian untuk membangun diri, yaitulah reputasi. Orang yang bereputasi itu tidak mudah putus asa. Orang yang selalu sadar bahwa jejak rekamnya, apa yang dilakukannya, pengalaman hidupnya itu harus terangkai bagus, konsisten dari awal akhir hayat hidupnya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan tentang reputasi. Mari kita membangun masing-masing reputasi kita. Memang kita berbeda, punya pengalaman hidup. Orang-orang yang istimewa tidak harus kita seperti mereka, tapi mari sadarkan diri kita masing-masing. Kita ingatkan bahwa kita secara alamiah dituntun, dan Tuhan yang kita percaya melalui agama kita masing-masing, kita bisa dituntun mengarahkan diri kita untuk bermakna di kehidupan. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Horas Indonesia.